berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Mari kita katakan sekali lagi lagu penyembah. Di setiap musim kehidupan, waktu kami kuat maupun kami lemah Tuhan, ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Amin. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, harapan kami tak akan hilang, tak akan hilang karena kasih-Mu. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku, oh takkan hilang karena kasih-Nya. Hanya karena kasih-Mu Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya. Mari kita bersama angkat tangan kita di hadapan Tuhan kita. Harapanku takkan hilang, karena tidak akan ada yang putus asa, tidak akan ada yang akan menyerah Tuhan, sebab harapan tetap ada di dalam Tuhan. Ku cinta Kau semangat Tuhan, sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada.
sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Oke, saya sapa sekali lagi. Shalom. Shalom. Yang siap memuji Tuhan, lambaikan tangannya untuk kita. Oke, haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri, kita mau bersorak kepada Tuhan kita. Kita mau mengagungkan nama Tuhan kita. Kita katakan bersama, hebat. Dari hati yang terdalam mengucapkan terima kasih padamu atas cintamu padaku yang terus menghadirkan rahmat bagiku. Katakan, siapakah yang terhebat apa di dalam hidupku? Are you ready? Kan ku serukan kau terhebat. Say what? Hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat. Katakan, hebat. Siapakah yang terhebat? Siapa? Let's go. Katakan, kau membuatku tertawa, kau membawaku selalu dekat. Kami mau mendengarkan kini hatiku bersorak. Katakan bersama, siapakah yang terhebat di dalam hidup? Let's go. Kan ku serukan kau terhebat. Hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat. Yes. Hebat. Katakan, siapakah yang terhebat di dalam haleluya. Siapa yang terhebat dalam hidup kita? Haleluya. Serukan Yesus. Siapa? Haleluya. Katakan bersama kami. Siapakah yang terhebat di dalam hidup? Yesus. Yesuslah yang terhebat di dalam hidup. Are you ready? Kan ku serukan kau terhebat. Katakan, hebat. Yeah. Kan ku nyanyikan kau terhebat. Katakan, hebat. Yes. Siapakah yang terhebat di dalam? Sekali lagi. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Haleluya. Haleluya. Siapa yang terhebat? Yesus. Mari kita katakan
akan bersorak-sorak. Mari kita semua bertepuk tangan. Once more. Hey, hey. Haleluya. Katakan bersama kami. Yes. Dan berperang ganti kita. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Amin. Muliakan nama apa? Dia selamatkan. Yesus satu-satunya penebus. Kalahkan maut apa? Bagi dari 1, 2, 3. Tuhanlah memberi kebenaran. Bersama kita apa? Di dalam kita. Amin. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan berkat. Once again. Let me sing out. Bersorak-sorak, yes. Muliakan nama. Kenapa? Dia telah berperang untuk kita. Bertepuk tangan. Muliakan namanya. Dia selamatkan. Mari semua angkat tangannya. Satu-satunya penebus. Yes. Kalahkan maut. Oh. Bagi 1, 2, 3. Tuhan yang memberi kebenaran. Bersama kita. Di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia haleluya. Mari kita semua bertepuk di atas kepala kita. Everybody. Mari kita sama-sama sorakan. Haleluya. Katakan. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan Tuhan yang memberi kebenaran. Bersama kita apa? Di dalam masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan, amin, dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Yes. Haleluya. 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 Silakan dulu Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita memberikan persembahan kita. Kita angkat lagu pujian kita, hebat. Dari hati yang terdalam mengucapkan terima kasih padamu. Cintamu padaku yang terus menghadirkan rahmat bagiku. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku?
Biarlah Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi pada pagi hari ini. Ini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Nya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita datang menyembah Tuhan. Kita katakan terhubung. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Engkau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan sekali lagi. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Amin. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Oh, tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Hubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari kita katakan sekali lagi lagu penyembahan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidup. Mampukan setiap kami, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Oh, tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tangan kami, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung dengan kami, terhubung denganmu, melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berkatakan ku terhubung denganmu. Tuhan selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat aku. Denganmu Tuhan selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang Firman-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang Makasih Bapak yang baik, Kau berdaulat atas hidup kami Bapak. Kami tidak punya kuasa, kami tidak punya kekuatan.
hanya Engkau Tuhan yang menjadi andalan, pengharapan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus kami datang di hadirat-Mu, menyembah, memuji Engkau. Saat ini kami mau datang Tuhan, menikmati kuasa-Mu, menikmati berkat-berkat. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kami yang jemaat-Mu boleh hadir pada saat hari ini. Mau diberkati lewat firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau berbicara, Engkau berkata-kata, menguatkan, mengingatkan kami, menegur kami, menasehati kami, sehingga kami boleh kuat, kami boleh menyelaraskan hidup kami sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kami Bapa belajar menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat hari ini. Biarlah Engkau berkati, pulang dengan luar biasa, membawa berkat-berkat yang daripada Tuhan. Mari Tuhan, kami izinkan Roh Kudus Allah hadir di tempat ini, memberkati kami pribadi lepas pribadi. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama berkata, amin. Oke, salam semuanya. Puji Tuhan, saudara kekasih, jikalau saat ini kita boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ada amin? Saya mau tanya, siapa di sini senang kalau dirayakan ulang tahunnya? Oh, senang ya? Atau ada yang gak senang? Adil? Iya. Kita semuanya senang kalau dirayakan ulang tahun kita, ya kan? Apalagi dikasih? Oh, apalagi dikasih hadiah, apalagi dikasih kado, gitu ya kan? Angpau, ya. Kalau namanya hadiah ulang tahun itu pasti yang istimewa. Ya. Atau ada di sini nggak pernah dirayakan ulang tahunnya? Ya, kita boleh merayakannya sama-sama di sini. Siapa berulang tahun bulan ini? Oh. Bapak 2 kali ulang tahun 1 tahun. Tiap bulan. Iya. Semuanya senang kalau dirayakan ulang tahun. Iya, jadi surga kasih kalau merayakan ulang tahun itu adalah sudah biasa, ya kan? Sudah biasa kita rasa karena memang itu sudah di mana-mana seperti itu. Ini surga kasih yang nggak pernah. Ya. Siapa di sini pernah dirayakan pertobatannya? Dirayakan pertobatan. Ya. Hal yang sangat luar biasa. Ada? Karena nggak ada ya? Karena tidak pernah. Iya ya, iya kan? Buktinya nggak ada yang angkat tangan. Siapa di sini pernah dirayakan hari pertobatannya? Nggak ada kan? Karena tidak pernah bertobat. Jadi orang-orang di sini orang-orang yang nggak bertobat ya. Kalau gitu pulang aja kita pulang. Iya. Saudara kekasih, kita boleh ya melihat bagaimana ya orang yang dirayakan ulang tahunnya. Lewat kisah ini saudara kekasih kita boleh ya tahu bagaimana cara Tuhan merayakan ya pertobatan. Kita baca saudara kekasih Lukas 15 ayat 18 dan 24.
Lukas 15 ayat 18 dan 24 saya bacakan buat kita ya. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapaknya, kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anak itu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara tentang dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Ya, ini lewat dari ayat 24-nya tadi tentang kisah anak yang sulung. Ya, saudara kekasih, ini tentang perumpamaan anak yang hilang. Ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Siapa pernah kita menjadi anak yang hilang? Gak ada ya. Makanya gak pernah ada penyambutan ya. Ya. Bagaimana saudara kekasih kita dari cerita ini tadi, saudara kekasih? Seorang, ya, dari kisah ini tadi, seorang yang memiliki 2 anak laki-laki, ya, yang seorang saudara kekasih anak yang bungsu ya, ya, anak yang bungsu saudara kekasih meminta kepada ayahnya, ayah, juallah harta kita ini dan kasihlah bagian saya. Saudara kekasih, dari kisah anak yang hilang ini, saudara kekasih, kita boleh mengetahui cerita demi cerita, ayat demi ayatnya, saudara kekasih, memberitahukan bahwasannya saudara kekasih anaknya ini meminta bagian dari harta orang tuanya untuk dia, saudara kekasih, boleh hidup berpoya-poya. Ketika ayahnya membagikan ya harta dan dia berikan kepada anak yang sulung, anak yang bungsu. Hartanya itu kira-kira saudara kekasih tanah yang lebar. Makanya ada dikatakan itu ketika anak bungsu itu menjual, ya, karena tanah nggak bisa dipergunakan untuk berpoya-poya. Dia menjual harta yang sudah dibagikan oleh orang tuanya tadi. Dia pergi ke negeri yang sangat jauh untuk menghabiskan hidup berpoya-poya. Kira-kira saudara kekasih, hati seorang ayah gimana ya?
Sedih enggak? Hidup berpoya-poya. Dia pergi ke wanita-wanita apa ya? Ya, kupu-kupu malam istilahnya kan. Wanita pelacur. Dia habiskan uangnya dengan hidup berpoya-poya. Suatu ketika surga kasih negeri yang dia kunjungi itu, ya dengan dilanda oleh kelaparan yang sangat. Sehingga anak itu surga kasih melarat. Uang yang ada sudah habis semua. Ketika anak itu surga kasih mencari tempat untuk bekerja, ya dia dapati dengan majikan yang kaya. Disuruhlah anak ini dipekerjakan di ladang dan memelihara babi, memelihara ternak. Ketika surga kasih anak itu, dia menyadari bahwasannya surga kasih artinya keadaan anak itu yang sangat terpuruk atau yang sangat terendah. Dia menyadari bahwasannya di rumah bapakku lengkap semua, banyak budak-budaknya, banyak pekerjanya. Sementara aku di sini sudah menjadi budak, mengasih nasi babi lagi, saudara kekasih. Di sini saudara kekasih saya mau sampaikan buat kita rahasia pengampunan dalam perumpamaan anak yang hilang. Rahasia pengampunan. Lalu kita sadari, kita sebagai orang tua, ketika anak itu seperti itu, hati seorang bapa hancur, hati seorang bapa itu sakit, hati seorang bapa itu kecewa. Siapa pernah orang tua mengingini anaknya yang seperti itu? Enggak ada. Yang mengingini anaknya itu berhasil, sukses, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tapi kenyataannya anak ini saudara kekasih menjadi anak yang, ya kita bilang anak yang membangkang. Sudah menghabiskan uang, hidup berpoya-poya, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ketika saudara kekasih anak itu menyadari ketika dia mengasihi nasi babi, juga lapar. Ya, ada kalanya gitu ya, kita lihat orang makan, kita pun jadi, kita lihat orang makan, kan? Kita pun jadi lapar pula ini. Jadi begitu juga dengan anak yang hilang ini. Ketika dia lihat babi itu makan, kap. Aku pilih deh. Sementara saudara kekasih, dia sudah bangkrut lah kita bilang, habisan uang. Ya. Jadi dia masih berniat, ku makanlah makanan nasi babi ini. Saking apa itu yo? Saking laparnya dia mau makan nasi babi. Ya kebetulan nasi babi itu saudara kekasih ubi rebus. Enak kan? Iya. Kebetulan nasi babi itu ubi rebus, ubi jalar, ubi kayu, gitu ya kan? Cuma nggak ditaruh gula. Ngap. Jadi lapar lah anak itu. Aduh, makan lah ini kan. Itu pun nggak dikasih majikannya. Jangan makan. Oh, cobalah dulu. Betapa kejamnya hidup ini. Nasi babi pun nggak bisa dimakan, coba. Halo, anak yang terhilang. Makanya jangan mau jadi anak yang terhilang. Nasi babi pun gak dikasih kau makan. Ya. Kok aja gak capcay nasinya kan? Kalau di sini babi kita iting, apa nasinya iting? Capcay? Hah? Iya, kalau datang tamu kami, makanan babi iting capcay. Iya. Itu pun gak dikasih sama anak yang hilang itu. Betapa kejam. Di situ saudara kekasih,
Anak itu baru sadar. Dia merasakan dirinya yang sangat terpuruk di situ. Yang di titik yang terendah. Baru dia ingat. Di rumah bapak aku banyak pegawai-pegawainya, budak-budak-budaknya semua. Pesuruh-pesuruhnya semua banyak. Aku di sini jadi babu. Ya, kira-kira seperti itu saudara kasih. Rahasia pengampunan dalam anak yang terhilang ini yang dia lakukan saudara kasih, pertama, kesadaran dan penyesalan. Ada siap apa? Kesadaran dan penyesalan. Mari kita buka dalam Lukas 15-nya tadi saudara kasih, ayat 18. Dikatakan seperti ini, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap. Ada satu kesadaran dan penyesalan yang paling dalam. Itu yang dimiliki oleh anak yang hilang ini. Ya. Ada satu kerendahan hati. Di mana saudara kekasih yang tadinya dia tidak menyadari ketika dia memiliki uang yang banyak. Dia hidup berpoya-poya. Dia hidup dengan menghabiskan uang dengan sesuka hatinya. Dia merasa di situ saudara kekasih hebat. Bapakku banyak uang. Ketika saudara kekasih di titik yang terendah, baru dia menyadari bahwasanya sakit kali hidup ini kalau tidak bersama Bapa. Makanya saudara kekasih, dia memiliki satu kesadaran dan penyesalan yang sangat dalam. Baru dia beranjak, ini tadi masih di dalam hatinya. Aku datanglah ke rumah bapakku. Ada satu penyesalan yang dia miliki, saudara kasih. Ya. Dan yang kedua adalah pengakuan dosa. Kalau kita lihat di dalam ayat 21-nya dikatakan, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa di hadapan sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ada satu pengakuan dosa. Dia menyadari semua yang dia lakukan itu adalah salah. Ya. Ada satu pengakuan dosa. Dan dikatakan, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kaki. Terima kasih. Yang tadinya ini tidak yang diharapkan oleh anaknya. Yang diharapkan oleh anaknya menjadi budak. Menjadi budak pun di tempat bapakku nggak apa-apa lah aku. Nggak dianggap pun aku menjadi anaknya lagi, nggak masalah. Yang penting aku ada bersama dengan bapakku, katanya. Dia tidak mengharapkan ada suatu penyambutan. Dia tidak mengharapkan ada diberikan suatu hadiah. Dan karena kenapa? Karena dia menyadari hal yang dia lakukan itu salah di mata bapaknya. Yang dia perbuat itu adalah salah. Jadi dia tidak mengharapkan tadi penyambutan. Apalagi diberi hadiah. Tapi bapaknya tadi saudara kekasih, ya, tidak menghiraukan perkataannya itu. Ya, perkataannya saudara kekasih dalam ayat 21-nya tadi. Kata anak itu kepadanya, Bapak aku, ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas, bawa kemari jubah yang terbaik. Jubah itu saudara kekasih berbicara satu penerimaan, menerima dia apa adanya, dan pengampunan. Ya. Dia berikan itu jubah buat anaknya itu. Jubah itu berbicara tentang menerima anak itu apa adanya
dan pengampunan. Jadi bapaknya ini tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh anaknya. Jadi budak pun aku nggak apa-apa. Nggak usah aku dianggap anak lagi. Jadi pembantu aku di situ. Menyuci kamar mandi. Ya, menyapu, mengepel. Itu yang diharapkan oleh anaknya ini. Tapi apa suruh kekasih yang diperlakukan oleh bapaknya? Dia panggil semua pegawainya. Ayo ambil jubah. Setelah itu apa lagi? Apa? Siapa mau dikasih cincin? Oh, kalau itu nomor satu ya kan? Cincin itu berbicara, Allah memberikan kuasa kepada anak itu, saudara kasih. Ya. Tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya. Ya. Kalau pakai cincin di seorang kekasih kelihatan apa? Kelihatan manis. Ya. Bukan pamer. Berapa ini Eda? Enggak gitu, Li. Enggak gitu sih. Kalau saya pakai cincin ini kelihatan jari saya manis sekalipun enggak mulus lagi. Udah berkerut-kerut gitu. Cuman supaya kelihatan indah. Enggak pamer. Berapa cabenya, bawangnya? Enggak gitu. Dikenakan cincin di jarinya supaya indah. Cincin itu berbicara tentang kuasa. Yang ketiga saudara kekasih dikatakan sandal atau sepatu ya. Pada jarinya dan ambillah ya jarinya dan sepatu pada kakinya. Kira-kira saudara kekasih pakai jubah, pakai cincin, pakai sandal apa kalaupun enggak pakai sandal bagus enggak? Enggak kan? Enggak kelihatan ganteng gitu. Kira-kira kalau Abang Adil kita buat di sini dulu, ambil jubah, kasih cincin, pakai sepatu, jalan dia, keren nggak? Handsome nggak? Langsung banyak cewek-cewek tertarik di sini. Ya. Ya saudara kakak, jadi artinya ada lengkap dia. Dikasih jubah, dikasih cincin. Mungkin tadi suruh kekasih anak itu datang nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal, kaki ayam, namanya dari ladang, masih nasi babi lagi. Iya, kira-kira tadi datang udah kayak anak gembel gitu ya kan? Bapak, tolong aku bapak, aku ngusekel, nakal na bapak gitu kan? Kayak orang gembel gitu, namanya pun dari ladang-ladang, dari ngasih nasi babi, ya udah nggak karuan lagi lah itu. Tapi bapak itu, ayahnya tadi berkata, ambil jubah, kasih cincin. Kalian pikir cincin sembarangan? Cincin apa itu kira-kira ya? Cincin apa dulu yang terkenal itu? Batu akik gitu ya kan? Cincin sihir, truk katanya. Diginikannya saja langsung datang cewek-cewek gitu ya kan? Kalau cincin sihir dia ya kan? Udah pasti cincin yang indah. Enggak abal-abal cincinnya saudara kekasih. Ya. Yang dia kasih lagi sepatu. Di situ saudara kekasih. Ya. Ayah itu adalah gambaran Bapa di surga. Ada amin? Ayah dua anak laki-laki tadi itu gambaran Bapa di surga. Ketika anak yang hilang itu saudara kekasih jauh daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan, hidupnya tidak karuan. Tapi itu pun saudara kekasih, kira-kira kalau kita seperti itu, penyambutan kita kepada anak yang hilang tadi apa? Enggak kurang ajar, gitu kan? Penyambutan seperti apa itu? Udah datang kau,
Rasain. Dulu pun kan ku bilang, jangan pergi. Kau paksa-paksa aku jual harta bagianmu. Itu kan. Marah, merepet kita, naik tensi kita pula itu. Pergi kau sana, jangan lagi kulihat mukamu. Wah. Padahal seorang kekasih anak itu sudah menyadari ada suatu penyesalan. Di dalam hatinya tadi dia katakan gitu kan. Aku datanglah kepada Bapakku. Itu dia masih merancang. Dia berbicara dalam hati. Aku kata, kembalilah aku sama Bapakku. Gitu dia berpikir. Ku bilanglah nanti kayak gini. Kalau kayak gini nanti ku bilang gak mungkin gak diterimanya. Gak usah lagi aku dianggap jadi anak Pak. Jadi babu saja aku. Kai penindu ku begikan. Apapun Bapak bilang ku turuti. Gak mau lagi aku melawan. Dia merancang hal yang seperti itu. Saudara kasih. Ya. Baru selesai dia merancang itu. Baru langsung dia ngambil tekad. Dia berdiri. Langsung dia pergi. Kayaknya jarang kita bisa buat penyambutan kayak ayah dua orang anak ini. Penyambutan yang istimewa. Dipotong lagi lembu itu. Enak kali lah dia. Udah habis kau. Uang yang ku kasihkan itu udah kau habiskan. Gitu kan. Mana rela lagi kita ngasih jubah, cincin yang indah lagi. Kita kasih lagi sepatu yang berkilat, berkilau. Dan kita potong lagi lembu. Jangankan lembu, manuk pun nggak mau kita motongnya. Betul nggak? Ayam pun gak mau kita motongnya menyambut anak yang nakal seperti itu. Malah kita kasih pelajaran, rasain. Kita bilang ya kan? Baru datang anak yang satu. Betul itu Pak, betul itu. Dikompor-komporinya pula itu. Ya, betul itu, makanya biarkan lagi Pak, suruh lagi pergi dia Pak. Anak yang satu dikompor-komporinya pula itu. Tapi saudara kekasih, gambaran Bapa di surga yang penuh kasih, yang penuh kasih karunia, anugerah. Kita dibuatnya, anak itu dikembalikannya saudara kekasih, martabat, kehormatan. Dia tidak mau anak itu menjadi budak lagi di situ saudara kekasih. Justru dia kembalikan kehormatan, martabat anak itu. Dia kembalikan kekuasaan, dia kembalikan integritas ya kepada anak itu. Betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudara kekasih, saya tidak tahu kita anak yang terhilang, ada di antara kita anak yang terhilang. Anak yang sulung itu saudara kekasih, apa katanya saudara kekasih? Kalau kita baca di ayat berapa itu ya? Ayat 25-nya dikatakan, tetapi anak yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat di rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Saudara kekasih, kita boleh lihat dari cerita ini bagaimana Tuhan menyambut anak yang hilang. Ada satu penyesalan yang paling dalam. Ada satu kesadaran yang paling dalam. Ada satu pengakuan dosa di dalamnya. Itu yang lebih baik di hadapan Tuhan. Ada amin? Itu yang lebih baik di hadapan Tuhan. Ada satu penyesalan, mau berubah, mau bertobat. Saudara kekasih, dalam nama Yesus, adakah kita di antara kita seperti anak yang terhilang ini? Yang selalu menyadari dia anak yang berdosa. Atau adakah kita seperti anak yang sulung? Merasa apa? Anak yang sulung ini gambaran orang ahli Taurat dan orang Farisi ya, yang merasa
sok suci, sok baik, sok alim, sok rajin, sok benar, tidak pernah merasa berdosa. Sehingga datang kepada Tuhan menuntut terus. Datang kepada Tuhan menuntut terus. Aku udah rajin Tuhan, udah kasih perpuluhan, tapi kenapa hidupku begini-begini aja terus? Anak sulung ini gambaran orang Farisi dan orang ahli Taurat yang tidak pernah menyadari kesalah dosanya, yang tidak pernah menyadari kekurangan dan kelemahannya. Artinya saudara kekasih, setiap hari kita datang kepada Tuhan, rindukan pertobatan setiap hari. Ada amin? Mau dirayakan ulang tahunnya? Setiap hari mau dirayakan ulang tahun. Setiap hari kita datang kepada Tuhan dengan rindu pertobatan. Ada amin? Setiap hari, setiap ada persekutuan, kita rindukan, kita rindu setiap hari untuk mau berubah dan bertobat. Itu yang lebih Tuhan indahkan dalam hidup kita. Penyambutan yang luar biasa. Jadi jangan kita menjadi anak-anak gampangan yang selalu mengeraskan hatinya, merasa benar, merasa hebat, merasa kuat tanpa Tuhan. Kita lihat bagaimana keadaan anak yang hilang ini. Di luar Tuhan hidupnya melarat, di luar Tuhan keadaannya bukan yang lebih baik. Maka jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah lari daripada Tuhan. Ada amin? Mari saudara kekasih, setiap hari rindukan terus pertobatan dalam hidup kita. Setiap hari kita rindukan pertobatan kepada Tuhan. Bahwasannya hidup kita ini tidak ada yang sempurna. Makanya saudara kekasih, kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, menyadari, menyesali semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan mungkin yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Itu saudara kekasih yang Tuhan mau lihat. Ada satu penyesalan, kesadaran, ada satu pengakuan ya, dalam hidup kita. Ya, Tuhan buat kita berharga. Ada amin? Tuhan buat kita berharga kalau kita mau datang kepada Tuhan dan kita di dalam Tuhan, di luar Tuhan. Ya, kita boleh lihat gambaran anak yang hilang. Di luar Tuhan hidupnya melarat, hidupnya menderita, hidupnya tertekan. Saat ini saudara kekasih, jangan engkau dengar saudara kekasih, mungkin engkau terintimidasi, tertekan. Kalau datang kau sama Tuhan, nanti begini. Kalau kau mengaku dosamu, ketahuanlah itu, malu kau begini begono. Jangan mau terintimidasi, ada amin? Jangan malu mengaku kepada Tuhan. Akui segala salah dosamu. Ya, iblis dia tidak mau kalau kita hidup berkemenangan. Dia mau kita tetap tinggal di dalam kegelapan saudara kekasih. Kalau kita mau mengaku dosa kita, ya ada kalanya nanti ketahuan dosamu kalau kau mengaku. Malu kau nanti. Itu bisikan iblis. Tapi kita boleh melihat bagaimana anak yang terhilang itu, dia mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Ya, dia akui, aku tidak layak lagi menjadi anak Bapa katanya. Tapi itu pun gak apa-apa, gak usah lagi pun kau buat aku jadi anakmu. Tapi karena Bapa kita di surga yang penuh kasih karunia, dia tetap menyambut kita apa adanya. Ada amin, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu mari saudara kekasih, jangan takut datang kepada Tuhan. Sebejat apapun kau pada saat hari ini, sebesar apapun dosamu pada saat hari ini saudara kekasih, Tuhan menerima kita apa adanya. Bahkan dia saudara kekasih menyambut kita, merayakan pertobatan kita dengan sambutan apa? Dia peluk kita, dia rangkul kita, dia cium kita. Kasih Bapa yang tiada tanpa syarat. Ada amin? Kasih Tuhan tanpa syarat. Kalau kasih Bapa jasmani masih ada syaratnya. 1, ya kan? 2, ada syarat-syaratnya. Kau nggak boleh lagi begini. 2, harta bagianmu nggak ada lagi. Oleh sebab itu jangan lagi kau minta bagianmu.
3, begini. Ada syaratnya. Tapi Bapa kita di surga, Dia mengasihi kita, Dia menerima kita tanpa syarat. Ada amin? Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati, saya serahkan kepada hambanya. Aku bersyukur